Saya, oke, ini saya jangan dijadiin co-host ya. Oke, saya cuma sifatnya sharing apa yang saya tahu, apa yang saya belajar. Ini masih bocor nih kayaknya. Bentar. Maaf. Bentar gini, saya mute call dulu semua ya. Yang bisa bikin unmute diconteng aja Pak Willy, contengannya dilepas, jadi nggak bisa kepencet. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi saya cuma sharing apa yang saya tahu, apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang saya belajar. Itu aja. Jadi teman-teman, kalau misalnya ini cocok, silakan pakai. Kalau nggak cocok, dilupakan saja. Ya, tetap pesan saya konsultasi dengan leadernya. Itu pesan saya. Ya, oke. Pak David boleh bantu saya, Pak David? Ini kita waktu 1 jam, nanti kita ada buka untuk kita sama-sama berdiskusi ya. Hari ini tema kita adalah handling objection. Handling objection apa sih gitu? Pasti teman-teman udah tahu handling objection. Handling objection adalah mengatasi keberatan dari prospek kita. Ya, dalam hal ini kita di dunia asuransi, artinya kita ngomong soal asuransi dan prospek. Ya. Oke. Teman-teman, kalau kita ngomong soal handling objection, mengatasi keberatan dari prospek, sebenarnya bisa nggak sih kita minimalis? Bisa nggak sih kita hindari itu? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, teman-teman, saya mau teman-teman gini ya. Kalau bilang prospek itu adalah orang lain, ya, orang lain. Sedangkan kalau kita bilang bisa nggak sih diatasi, kita mesti lihat yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Setuju ya? Boleh tulis setuju di chat. Saya mau lihat berapa orang yang setuju. Prospek kita harusnya kita lebih susah untuk kontrol. Tapi diri kita yang bisa kita kontrol. Ya. Setuju ya? Nah, kalau kita bilang diri kita yang bisa kita kontrol, kita lihat kita bisa hindari handling objection ini, bisa hindari keberatan dari kita punya calon prospek. Gimana sih? Satu, nih, seberapa sering kita pergi prospek? Kita tanya masing-masing dulu, seberapa sering kita pergi prospek? Karena makin sering kita pergi prospek, kita menjadi melatih kita punya skill ya, skill apa tuh ya? Kok gue jadi bingung bahasa Indonesianya ya, sombong amat ya. Keterampilan. Keterampilan, ya Allah, maaf saudara-saudara, saya baru dari Amerika, ya. Ini saya jangan dijadiin co-host dong, soalnya layarnya saya ke. Ya, co-hostnya dilepas saja, bro. Ya, saya layarnya ketutup sama ini yang mau masuk nih. Ini Oppo A5 2020 siapa ya? Mau di-approve enggak? Karena ini nongol di layar saya nih. Pak Ben. Bro, dilepas saja, bro. Saya approve aja dulu ya, karena nutupin saya punya layar. Oke. Kalau sama gini ya, kita kalau bilang naik sepeda, nggak langsung bisa, kita pasti jatuh bangun. Ya, bayi juga nggak langsung jalan. Bayi juga belajar jalan, jatuh bangun juga, gitu ya. Jadi ini yang kita ngomongin adalah yang kita bisa kontrol. Oke? Ya. Jadi seberapa sering? Makin sering kita pergi prospek, sudah pasti kita belajar dari pengalaman kita. Makin kita belajar dari pengalaman kita, pasti kita makin pinter. Ya. Teman-teman, kalau kita pergi ke lapangan, biasakan kalau pulang di review.
dikilas balik apa yang saya ngomong, apa yang prospek ngomong. Ya, itu harus dikilas balik. Kalau enggak kita akan melakukan salah lagi kan percuma. Pernah dengar cerita keledai? Ya, jadi jangan jadi kayak keledai gitu ya, berulang-ulang gitu ya. Nah, kedua, kita bisa hindari pengetahuan produk perlu. Maaf, saya agak ke distract nih. Bentar. Saya kalau ke distract saya bisa hilang semua nih. sorry. Pak Willy, Udah. bagian yang bisa unmute itu contengnya dilepas. Habis di-mute semua, contengan bagian unmute dilepas. Jadi nggak mungkin ada yang bisa kepencet lagi untuk ngomong. Ya, malah ke mute. Sorry. Ini peserta di stop ya. Sudah 15 Ya. menit. Ya, lepas. Ganggu soalnya. Teman-teman, pengetahuan produk perlu nggak? Perlu banget, ya. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita ngomongin, itu akan menjadi keberatannya tambah banyak, gitu ya. Jadi kita perlu tahu pengetahuan produk. Pengetahuan produk itu yang paling rancu, mungkin masa tunggu, penyakit yang sudah ada. Kadang-kadang saya masih ketemu juga agen-agen yang bilang sakit jantung untuk kondisi kritis. Bukan sakit jantung ya, ngomongnya serangan jantung. Karena beda, ya sakit jantung itu banyak, oke? Ya jadi pengetahuan produk perlu. Terus yang ketiga, presentasi. Nah presentasi ini juga presentasi gimana ya? Kita itu kalau presentasi harus kasih lihat masalahnya dulu. Kalau orang tidak melihat masalahnya, orang tidak memikirkan harus punya solusi, harus punya sesuatu untuk mengatasi masalah dia. Ya, jadi alur ceritanya itu harus bagus. Kasih lihat masalahnya baru solusi. Enggak bisa ujung-ujung langsung solusi. Kalau solusi yang kita ngomongin biasanya pasti ngomongin produk tok. Nah, kalau mau kita ngomongin produk, orang mungkin tidak berpikir bahwa saya harus punya itu. Ya, jadi harus kasih lihat masalahnya. Oke, keempat, kita lihat apa lagi? Buka kebutuhan nasabah. Kalau kita alurnya bagus presentasi, orang bisa melihat saya punya kebutuhan di mana saat ini prioritas. Ya, paling enggak prioritas saat ini apa? Ini masih ada suara lain ya? Sudah? Nah, kebutuhan ini gimana ya? Gimana kita bisa tahu kebutuhan nasabah? Kita perlu fact finding. Kita perlu gali itu. Kadang-kadang gini, kita terlalu cepat untuk, aduh kepengen closing. Terus ngomong soal produk. Terus saya ngomongin tiba-tiba langsung urusan, Bapak tahu nggak ini apa segala macam ya. Kalau kita ngomongin soal resiko, itu bisa nanti kita gali soal kebutuhan dia. Ya, jadi apa ya? Kalau nggak sesuai, dia lagi ngomong soal aduh rawat inap apa segala macam, tapi kita jualnya misalnya untuk urusan warisan, untuk urusan segala macam, nggak cocok, nggak ketemu ya. Apa ya? Saya ini kadang-kadang blank kalau ada bunyi-bunyi. Maaf teman-teman. Namanya juga udah tuir ya, over 60. Siap. Kalau siap. Jadi kita kalau banyak bertanya, kita banyak mengobrol, saya tahu gini ya, pasti agen mau kalau saya closing preminya gede, kalau bisa manfaatnya banyak gitu ya, kalau bisa cepet-cepet gitu ya. Tapi kita nggak ketemu gitu prioritasnya apa. Kalau kita nggak ketemu itu, bisa ada rawan untuk ditutup. Begitu dia ketemu yang lain, yang dia rasa ini dia punya, ini nih yang gue cari gitu ya, bisa kita punya ditutup gitu ya. Jadi teman-teman mesti, saya nih kalau pergi prospek, enggak satu kali ketemu itu saya closing.
pertemuan pertama pasti saya ngobrol sama dia banyak. Sampai saya ketemu apa sih yang dia mau saat ini. Kedua, saya baru ketemu untuk urusan kita ngomongin ini solusi saya yang kamu mau. Baru saya ngomong di situ. Jadi kebanyakan setelah pertemuan pertama baru saya closing, bisa ketiga. Ya, tapi kebanyakan tidak pertama. Pertama itu biasanya kalau saya refer dan udah ngomong duluan ya sama orang yang mengenalkan ya. Nah, teman-teman, ini yang kelima kenapa saya merahin. Ini paling penting. Paling penting banget. Kadang-kadang kita belum apa-apa, kita sudah banyak di sini di kepala kita pertanyaan, penolakan, bukan prospeknya yang nolak. Di kepala kita sudah banyak penolakan. Coba saya mau tanya, kita jadi agen asuransi, kita tahu bahwa asuransi itu penting dan harus dimiliki karena kita punya prospek beli, betul nggak? Ya. Tapi kita mesti taruh diri kita di sepatunya, di dirinya prospek. Kalau saya jadi dia, agen nawarin saya, agen datang untuk ngomong, apakah saya mau beli? Ya, kita tanya sama diri saya udah punya belum? Kalau memang ini penting, saya udah punya belum asuransi? Ini sangat penting. Kalau saya sendiri aja hitung-hitungan bilang, mahal, saya belum mampu, nanti dulu aja, kira-kira Anda akan dapat itu di lapangan. Karena saya sendiri tidak berpikir itu penting. Jadi teman-teman, pola pikir kita ini paling penting. Kalaupun saya bilang saya belum punya uang, kan gini, saya punya satu standar hidup, ya. Artinya saya tahu, hitung deh. Saya nyamannya, saya maunya asuransi saya ini jaga saya seberapa. Tanya diri masing-masing. Kalau saya belum punya yang namanya budget sebesar apa yang saya mau, nggak apa-apa. Tapi paling enggak teman-teman tahu kebutuhan teman-teman sampai di mana. Kalau teman-teman udah kebutuhan sendiri kita di mana, gampang untuk ke prospek. Ya, jadi teman-teman saya tanya nih, yang ada di sini, setuju ya harus punya polis ya, prioritas ya. Kalau misalnya sekarang saya punya budget, jangan pernah berpikir untuk yang urusan saya mau beli mobil, saya mau rumahnya gedein, saya mau beli properti. Kalian agen asuransi, kalian ngomongin asuransi ini penting. Jadi tolong itu dihitung dulu, jaga diri sendiri dulu dan keluarga. Setuju ya? Berapa banyak yang setuju? Saya mau lihat. Setuju, Mam. Ada yang punya 3 polis. Setuju. Saya sebenarnya nggak penting polisnya nih. Yang penting nih manfaat besarnya nih. Sesuai nggak sama standar hidup kita. Jangan sampai nanti kita asal punya aja gitu ya. Setuju ya? Yang ngomong setuju saya doain. Setuju. Sukses. Pasti sukses. Karena kenapa? Kalau kalian setuju untuk memenuhi itu, kalian pasti cari budget untuk nambahin asuransi kalian. Pasti itu. Ya. Jadi saya doain pasti kalian sukses. Pasti teman-teman yang ngomong setuju pasti sukses. Ya, kita lanjut, Pak. Amin. Mudah-mudahan nih banyak closing habis ini ya. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat soal keberatan nasabah, enggak banyak kalau kita kelompokin. Biasanya keberatan ini ujung-ujungnya cuma 4 kelompok ini. Ya, ada yang bilang saya belum perlu. Saya nggak perlu deh. Nah, nggak perlunya apa nih? Apa karena dia banyak
dia merasa gini, aduh Li, gue lu nggak lihat ya properti gue 10, mobil gue 6, gue punya pabrik, gue nggak butuh deh, gue bisa bayar Li. Sering nggak teman-teman ketemu seperti itu? Ya, jadi Sering. kalau misalnya sekarang ketemu kayak begitu, teman-teman mesti tunjukin. Kalau semua itu dicari, kecuali dia dapat warisan ya. Kalau dia dapat warisan jebruk gitu, paling nggak juga dia nggak mau warisannya hilang. Pasti dia mau ke anaknya lagi, betul nggak? Ya. Tapi kalau sekarang dia bekerja dari mula-mula membangun itu semua, mau nggak ada aset yang dicairin? Pasti semua nggak mau kalau asetnya berkurang. Jadi teman-teman, kalau misalnya orang-orang seperti ini, kasih lihat, Pak, Bu, kalau asetnya tidak perlu berkurang, oke nggak? Kalau kita hitung ya, saya kemarin hitung soal, kita anggap PPH plus deh, yang kecil aja deh. Ya, kalau dia umurnya sekitar 40, cuma perlu gold. Mungkin 2 jutaan lah. Ya, sekarang gold satu kamar sendiri itu bisa cover sampai 35M, betul? Ya. Kalau kita hitung dia bayar 2 jutaan, anggap tuh 2,5 juta. 1 tahun dia bayar berapa? 30 juta, betul? Untuk jadi 35 miliar, dia harus kumpulin yang namanya 30 juta itu berapa lama? Pernah itu nggak teman-teman? Lebih dari 1000 tahun loh. Jadi kalau dia punya itu bisa ditanggung sampai 35M. Cuma bayarnya 2 jutaan. Tahun 30 juta. Menurut teman-teman worth it nggak? Itu cuma 0,001%. Ya, jadi teman-teman coba sekali-sekali coba hitung itu bisa kita buat untuk ngomong gitu ya. Nah, yang kedua, nggak perlu buru-buru, saya sehat kok. Banyak nggak yang ngomong gitu? Banyak. Nggak perlu buru-buru, saya sehat, saya tiap tahun pergi medical check up, nggak kenapa-napa, sehat kok. Saudara-saudara, rumah sakit banyak dibangun belakangan ini, banyak sekali. Penuh nggak? Penuh. Kita tahu belakangan ini kita cari rumah sakit setengah mati. Bisa tengah malam subuh baru dapat. Ya. Nah sekarang, apakah orang-orang yang di rumah sakit itu kepengen sakit, tahu kapan sakit? Enggak. Jadi kalau bilang enggak perlu sekarang, udah kejadian besok, kira-kira gimana ya? Kasih tahu, asuransi cuma bisa dibeli pada saat sehat. Ya, biasanya orang-orang kalau udah ngelihat kiri kanan ada saudaranya atau siapanya, baru bilang saya mau beli asuransi. Maaf ya, suruh mikir deh. Saya ada tulis di Instagram, mikir dong. Emangnya asuransi badan sosial? Ya. Yang ketiga kita lihat apa? Banyak nggak yang bilang no money? Aduh, nggak ada duit saya masih kecil ini, saya masih ada, belum lagi betulin atap rumah gitu ya, belum lagi apa ya? Kalau dia bilang buat anak sekolah masih mending loh. Kalau dia bilang cicilan ini itu saya nggak tahu dong, mungkin cicilan panci, cicilan apalagi ya. Biasanya tuh, aduh kartu kredit saya belum dibayar gitu ya, banyak gitu ya. Belum lagi ojol. Ojol, betul, bukan ojol, apa tuh namanya, pinjol. Ojol mah apa tuh? Saya ini suka salah ngomong ya. Pinjol, ya. Ojek ya. Salah ya. Ojek online dong. Ojek online, betul. Soalnya kalau ini kan saya nggak denger, ini kan semua mute juga kan ya, jadi kan saya ngomong sendiri kadang-kadang, jadi biar teman-teman ketawa sendiri di situ ya, ini orang lucu juga ya, ada agak pikun gitu ya.
teman-teman, banyak nggak yang ngomong bilang, aduh ntar dulu deh gitu ya, nanti deh tahun depan, nanti deh bulan depan gitu ya, kalau saya udah dapet THR. Halo, kalau cuma ngandelin THR, begitu THR nggak dapet gimana? Tunda lagi, betul nggak? Ya, teman-teman mesti tanya balik, apakah ini penting buat dia? Ya, bisa nggak ini untuk memproteksi dia? Berguna nggak? Menurut Bapak Ibu ini prioritas nggak? Sekarang kalau misalnya iya, teman-teman udah tahu. Kita duduk bareng yuk. Kalau saya ketemu jalannya untuk bisa dapat ini, bisa disisihkan, mau nggak Pak Bu? Kalau mau, yuk kita cari. Ya, teman-teman siapa aja ya yang kemarin ini ada ikut Safir Senduk? Ya, jadi pada umumnya orang-orang itu punya pengeluaran yang namanya wajib. Wajib itu apa aja sih? Utang. Apalagi ya, wajib, biasanya sih paling wajib utang lah ya. Terus ada pengeluaran kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang kita bilang sehari-hari, kebutuhan yang penting. Jadi kalau anak sekolah ya uang sekolah, ya makan secukupnya, bukan makan berlebihan, ya sandang pangan lah gitu ya, listrik, air, apalagi ya, ya kita tahu lah pengeluaran sehari-hari ya. Satu lagi yang orang paling tidak sadar adalah pengeluaran inginnya ini yang banyak. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu yang kayak begini, kita mesti lihat nih, ingin dia banyak enggak? Ya 1 bulan, masa nggak ajak anak-anak setiap minggu pergi ke mall, misalnya. Penting nggak sih harus pergi ke mall setiap minggu? Ya, contohnya mungkin kayak saya sama Wibi gitu ya, ngerokoknya banyak gitu. Ya, bisa nggak dikurangin? Kadang-kadang orang bilang kurang makan gitu ya, susah katanya gitu. Tapi saya lihat dia paspus. Waduh, ini artinya keinginannya lebih besar. Nah, orang-orang yang begini, nah ego keinginannya ini, udah jangan dilanjutin Wibi. Orang-orang yang keinginannya seperti ini, egonya itu besar, bisa nggak mengendalikan diri? Kalau memang ini penting, harus mengendalikan diri. Kasih tahu caranya. Tapi kalau udah kita hitung-hitung ternyata mepet, teman-teman udah tahu. Rekrut aja. Ya, rekrut aja. Oke? Ya karena dia udah tahu loh, ini penting. Artinya dia bisa punya dengan dia menjalani ini, ya teman-teman tahu ini sebenarnya urusan beginian. Kalau sudah ngalamin klaim yang namanya meninggal, klaim yang namanya kondisi kritis, klaim yang namanya rawat inap gitu ya. Kalau sakitnya biasa-biasa aja sih, tenang-tenang aja lah ya. Teman-teman ngelihat saya sehat, betul? Ya, sehat. Saya tiap pagi sekarang saya biasakan untuk jalan kaki sekitar 6 kilo ya. Teman-teman, kalau dilihat saya punya fisik sehat. Saya masuk rumah sakit 7 kali udah. Ya. Mau saya masuk rumah sakit? Enggak. Terakhir saya masuk rumah sakit 2016, usus buntu saya pecah. 2013 tahu nggak biayanya berapa? 68 juta. 2013 loh ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ini bisa pinjam, kalau kita belum mengalami nggak apa-apa, pinjam aja cerita dari orang lain. Ya. Terus yang keempat, no trust. No trust-nya apa? Perusahaan apa asuransi? Kalau perusahaan teman-teman udah tahu apa yang harus kasih lihat. Ya, laporan keuangan kita kasih lihat. Tapi coba konsultasi sama leadernya, gimana cara baca laporan keuangan ini. Ya,
Kalau dia bilang, aduh saya nggak percaya asuransi dia, saya cuma percaya sama Tuhan, saya pernah marah sama prospek saya kalau mau tahu. Ya muka saya judes soalnya, ya. Jadi dia bilang, aduh nggak usah ngomongin gituan deh ya, saya percaya sama Tuhan saya. Terus saya bilang sama dia, ibu pikir saya nggak percaya sama Tuhan? Saya juga percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan kasih kita mata 2. Hidung 1, mulut, telinga, kaki, tangan, pasti untuk berkarya, pasti untuk sesuatu. Kalau kita bilang dikasih mata tapi nggak guna, ibu cuma percaya aja sama Tuhan. Coba ibu tolong nyebrang jalan, jangan lihat kiri kanan. Saya tinggal habis itu. Jahat ya saya ya. Saya tinggal habis itu. Ya. Saya agak jutek orangnya. Saya kalau ngomong terus terang, ya. Jadi kalau misalnya sekarang dia nggak percaya asuransi, jangan jutek kayak saya ya, jangan jutek kayak saya. Jadi kasih tahu bahwa kita dikasih tangan kaki semua pasti untuk berkarya, ya pasti. Kenapa kita pergi kerja? Itu juga Tuhan karena kasih kita otak, tangan, kaki. Untuk cari apa? Uang. Kalau kita percaya sama Tuhan begitu aja, nggak ada uang yang jatuh dari langit. Kita disuruh mengusahakan sendiri apa yang dikasih. Jadi kalau misalnya sekarang Tuhan kasih melalui media asuransi untuk memprotek ibu nggak percaya, ya. Jadi Bapak nggak percaya gitu, ya. Karena kalau kita lihat sejarah pun saya rasa sama. Agama Islam, agama Kristen itu sama. Ada yang namanya cerita 7 kerbau kurus, 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk, betul? Ya. Artinya kita disuruh untuk persiapan. Nggak bisa. Nah, cerita soal bilang yang banjir, sudah helikopter datang, itu bisa dipakai. Ya, itu bisa dipakai untuk yang namanya no trust. Boleh lanjut, Pak? Teman-teman, tadi kita lihat, sebenarnya cuma 4 kelompok itu keberatan dari nasabah. Tapi kita mesti bisa memilih, karena ada orang yang benar-benar jujur. Yang namanya nggak ada duit, benar-benar itu makanya kita bisa lihat balik, ya. Kalau memang yang jujur, yang namanya dari dalam hati dia, Yang satu tuh Danarjo nggak dikasih. saya yang kasih nanti Pak, ya. Hah? Bocor. Nanti saya yang kasih Pak, Oh. ya. Itu kita ladenin. Tapi kalau orang dari sini terus alasannya itu, terus alasannya yang lain, tinggal aja next, jangan buang waktu, ya. Jadi kalau bilang yang namanya alasan, yang namanya keberatan, banyak. Saya sampai sekarang pun ada nggak? Ada, ya. Tapi dengan kalian sering untuk melatih, kilas balik, diperbaiki konsultasi dengan leader, saya yakin pasti oke. Ya, teman-teman, saya nggak banyak bahan, cuma ini aja saya mau kasih tahu intinya aja. Pak David bisa lanjut. Saya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Kita belum selesai, ya, tapi saya mau terima kasih sama teman-teman semua hari ini yang sudah hadir. Saya doakan tetap sehat, sukses. Semoga nanti kita ini question and untuk kita berinteraksi lebih berguna lagi, lebih bermanfaat lagi. Tapi teman-teman ingat ya, nggak cocok buang, cocok silakan pakai, tetap konsultasi dengan leadernya, ya. Terima kasih, sukses buat semuanya. Kita mungkin bisa buka untuk interaksi, Pak Yoni. Oke, terima kasih Bu Lili yang sudah sharing buat kita. Pastinya banyak hal yang teman-teman udah dapatkan ya.
Nah, mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang bertanya, boleh lewat chatbox dan juga boleh secara langsung. Tapi bergantian ya, yang kita tunjuk nanti teman-teman boleh mengaktifkan mic-nya dan mungkin boleh bertanya langsung kepada Bu Lili. Silakan, ada? Mungkin yang mau tanya kalau mau buka mic, raise hand kali ya. Lili, aku yang Boleh. tanya aja mengarahkan. Opo, Bapak lu Kita Pak batal nih. Wibi, Terima kasih. monggo. Aku yang tanya aja. Oke. Silakan, Monggo, Pak Pak Wibi. Wibi. Ini kan handling objection. Kebanyakan teman-teman itu kan handling objection kan menuju arah closing. Nah, yang Ya. paling sering keluar itu kan pasti omongan pikir-pikir dulu lah, atau ngatur budget lah. Nah, Cilili jawabannya gimana supaya bisa closing buat teman-teman? Kalau yang tadi saya bilang, kalau dia bilang nanti dulu, sekarang gini, saya pasti ngomong setiap kali ya kalau bilang nanti dulu. Kita usia makin bertambah, betul? Itu sudah pasti. Kita nggak bisa review balik, kita nggak bisa rewind balik, betul nggak? Ya, pasti usia nambah terus. Kita udah tahu kalau kita usia nambah, pasti kita punya resiko kesehatan pun bertambah, betul nggak? Ya. Nah, kalau misalnya sekarang dia bilang nanti dulu, kalau itu terjadinya kemarin bagaimana? Sudah siap belum? Saya akan tanya itu. Setuju. Saya kalau ngomong belak-belakan soalnya. Tapi saya punya klien kebanyakan jadi teman saya semua. Gitu. Nah, Cilili, Ya. ada beberapa agent itu dia berpikir kalau mau closing dengan gaya tegas kayak gitu, pantas nggak ya? Mereka baper-baper diri. Nah, Cilili kasih apa ya? Mungkin mindsetnya. Kenapa kita Bisa. balik lagi nih, Pak Wibi, pola pikir. Karena kita berpikir kita mau ambil duit dia. Jadi nggak enak hati. Betul nggak? Kebanyakan begitu nggak sih? Aduh, Ya. nanti dia jauhin saya. Nanti saya nggak dijawab-jawab lagi WA-nya. Teman-teman, kalau prospek banyak, kalian nggak mungkin akan fokus di hal-hal seperti itu. Tapi karena prospeknya sedikit, rasanya kok susah amat. Kita udah tahu waktu masuk ke sini. Probabilitas dari dulu mungkin tidak berubah kecuali kita sudah berpengalaman, sudah sekian tahun, saya menjalankan terus dengan konsisten, pasti probabilitasnya itu pasti kesempatannya pasti bertambah. Tapi kalau saya cuma sedikit, saya udah pergi prospek, tapi ternyata itu aja si A lagi. Ya takut si A-nya pergilah. Begitu si A nggak ngeladenin, aduh, susah rasanya. Betul nggak sih? Ya, jadi perbanyak. Begitu kita banyak, ini teman-teman udah tahu juga. Kalau memang banyak orang mau masuk asuransi, kita nggak usah pergi prospek, teman-teman. Kita buka meja kayak dokter aja, kayak rumah sakit aja. Datang semua yang sakit. Betul? Ya. Jadi kalau kita perbanyak, nggak mungkin berasa lah soal begituan. Tapi kalau kita sedikit, udah pasti kalian pasti susah. Rasa susah itu pasti keluar. Balik lagi pola pikir. Pola pikir penting loh. Kalau sekarang kita masih berpikir bahwa, aduh, enak nggak ya? Nanti gue nggak enak sama dia kalau ngomong asuransi, nanti dicuekin apa segala macam. Artinya belum ada di sini ini belum tertanam yang namanya asuransi itu penting. Diri sendiri aja belum berpikir loh bahwa itu penting. Kalau
ini bisa membantu, bahwa ini penting, kita akan ngomongnya pasti santai. Biasa aja, hal ngomong saya sekeras itu, biasa aja. Banyak nggak enak hati. Saya dulu pertama kali juga dijauhin. Aduh, buat saya mah nggak penting mau dijauhin orang. Karena saya langsung berpikir gini, kalau saya untuk urusan belum apa-apa aja udah dijauhin, itu bukan teman saya. Ngapain? Nggak rugi, saya ditinggalin. Ternyata teman saya sekarang lebih banyak daripada dulu kok. Ya, jadi teman-teman, pola berpikir sangat penting. Tanyakan diri sendiri, taruh diri kita di calon prospek. Saya mau nggak beli asuransi? Menurut saya punya standar kehidupan, saya harus punya asuransi berapa besar. Saya nyesel loh. Saya pernah ditolak sama Pru loh, bertahun-tahun. Jadi saya tahun 2006 saya ada hyperthyroid. Yang namanya hyperthyroid, jantung itu berdegupnya kenceng. Ya, sampai saya hampir kayak dokter sih bilang itu udah gagal jantung. Ya, jadi saya nggak bisa napas. Ini kayak ditombak dari sini ke belakang. Saya berdiri 5 menit aja, boro-boro jalan, berdiri 5 menit aja saya udah capek setengah mati. Asuransi saya ditolak. Bertahun-tahun. Sekarang pun saya cuma bisa ambil life insurance. Yang lain-lain udah nggak bisa. Saya sudah 7 kali masuk rumah sakit. Mau nggak masuk rumah sakit? Saya tahu nggak saya bakal sakit? Enggak. Ya, ceritain aja. Ya, jadi pinjam cerita dari teman-teman. Ada pertanyaan lain? Pak Wibi, mudah-mudahan bisa terjawab Pak Wibi. Bisa banget. Luar biasa. Ayo teman-teman Silakan. digali. Oke, Kalau ini enggak saya ada- yang nanya kali ya. Ada pertanyaan Bu Lili di chatbox nih. Saya baca Ya. dulu ya. Boleh. Bu Lili dari Pak Murizal. Bu Ya, Lili, Pak prospek Murizal. kalau bilang mau merintis usaha dulu nih, belum mau ikut asuransi, gimana handling objection-nya, Bu? Oke, mau merintis usaha dulu nih, gitu ya. Iya. Oke. Pak, kalau merintis usaha kira-kira Bapak utang nggak? Boleh nggak saya interaksi sama yang namanya siapa? Pak Murizal. Pak Murizal. Pak Murizal boleh buka mic? Tuh, Pak Iya, Murizal. ya Bu, ya. Nah, Ya, Bu Iya. oke. Videonya Pak boleh Murizal. dinyalakan, Pak. Ya, boleh video dinyalakan. Spesial Pak Bapak Murizal. bertanya langsung nih. Ya. Ya, Bu Lili. Kalau biasanya orang mau memulai usaha, biasanya punya utang nggak Pak? Iya, Pak. Iya, Bu. Benar-benar. Kita tanya dia. Ya, Ya. benar, Bu Lili. Ya. Oke. Kira-kira utangnya berapa besar ya Pak? Anggap aja saya Bapak prospeknya. Kan ini kasus Bapak. Dia jawabnya apa kira-kira? Bapak tanya nggak? Bapak tahu nggak usaha apa? Aksesoris, Bu. Aksesoris. Aksesoris mobil. Bu, arti gini deh dong. Aksesoris mobil. Ya, kita tahu tuh aksesoris mobil tuh berapa mahal. Ya, ban aja berapa tuh? Saya udah nggak tahu harganya. Ya, oke. Artinya punya utang. Pak, ini pasti berusaha untuk keluarga, betul ya? Pendapatannya pasti buat keluarga. Kalau pada saat kita lagi berusaha, pada saat utang ini ada, tiba-tiba kita nggak pernah tahu, amit-amit ya Pak, sakit, butuh biaya besar, kita nggak bisa bekerja, yang namanya mungkin sakit kritis, kita butuh biaya besar, kita nggak bisa bekerja, hutang kira-kira siapa yang tanggung ya Pak? Kira-kira orangnya mikir nggak Pak? Iya. Pastilah, Bu. Pasti mikir, Bu. Saya saklek kalau ngomong Pak, nggak takut. Lu nggak mau nggak apa-apa, gue cari orang lain lagi. Tapi tetap berteman.
tetap berteman. Ya, karena begini, tugas kita sebagai asuransi itu di masyarakat itu ada yang masih tingkat kesadarannya di bawah. Ada yang sudah agak naik sedikit. Ada yang sudah di puncaknya. Tugas kita ini mendorong yang di bawah ke atas. Jadi ada masanya. Ya, Pak. Jadi kalau Bapak nggak kasih lihat masalahnya, orang nggak akan bilang itu penting. Kira-kira begitu, Pak. Jawab Pak Murizal. Menjawab, Pak. Iya benar Bu, benar. Makasih Bu ya, nanti kenapa-napa Bapak pakai dia versi bahasa Bapak ya. ya, Jangan versi bahasa saya ya, Pak. Mungkin Iya, terlalu tegas atau gimana, tapi idenya ada ya, Pak. Iya, iya. Oke, Pak Murizal, Iya. kejawab Oke, ya. terima kasih Kita Pak. lanjut ke Terima yang kasih Bu lain. Lili. Makasih. Ya, Bu Lili. Banyak juga yang bertanya di chat box. Ya, Salah satunya juga ada Bu Listiani yang bertanya bagaimana Bu Lili hai kalau Bu nasabah Listiani. bilang kondisi keuangan lagi pas-pasan. Ini tadi udah dijawab ya. Kita lewat ya. Betul. Udah kejawab nih. Yang tadi Nah, Noman ini nih ya. pertanyaan yang cukup bagus nih. Betul. Nah, dari Ibu Fitriani. Pagi Ci, Ya. kan sudah banyak nih nasabah yang polisnya usia di bawah di tahun 2014 ke bawah nih, kecewa akan nilai investasi. Jadi mereka mau menutup nih dan karena merasa menutup diri karena merasa tertipu. Nah, bagaimana nih HO buat orang-orang yang dengar sentimen positif tentang nilai tunai yang polis di bawah 2014 nih, Bu Lili? Silakan. Ini kasusnya Ibu Listiani apa dengar-dengar? Silakan Bu Listiani, Listiani. silakan. Kebanyakan kan rata-rata kan yang tahun 2014 ke bawah itu kan memang orang kecewa dengan investasi. Katanya bohong. Banyak yang nasabah ngomong bayar 10 tahun nanti uang dibalikin. Ada yang nilainya nanti berganda. Nah, sering kita ketemuin kan di lapangan kayak gitu. Jadi mau tahu cara Ibu Lili kalau HO-nya ketemu nasabah yang kayak gini kayak mana? Wah, orang Palembang ya? Mano. Jambi. Oh, Jambi, pantas ngomongannya kayak gitu. Luar biasa dari Kak Mano. Jambi, ya. Mano. Kebetulan ibu saya orang Palembang. Gini, memang banyak kita ketemu kemarin ini juga soal viral video apa segala macam ya. Untungnya sih di saya karena saya kan orangnya blak-blakan ya. Jadi di saya tidak berpengaruh sama sekali ya. Tapi kalau bilang di lapangan banyak nggak kayak begitu ya, betul. Teman-teman dengar dari orang atau mengalami sendiri. Biasanya saya akan tanya ya. Pada saat beli kan suka dibilang gini, nabung 10 tahun gitu ya. Iya. Nanti dapatnya sekian ternyata enggak gitu ya. Jadi saya akan edukasi mereka bahwa kita ini Prudential perusahaan asuransi, betul? Bukan perusahaan investasi. Ya, investasi adalah tambahan. Kalau perusahaan asuransi Ibu waktu dijelasin selain investasi, dibilangin enggak ini kalau nanti misalnya sakit kritis dapatnya gimana, kalau misalnya nanti meninggal gimana, ada nggak Bu? Saya akan tanya. Ya, Tapi kebanyakan pasti kalau dia ada nasabah tuh dengar itu. di ngomong kayak gitu dia bilang lupa, dia taunya bayar baik. Ibu kok kalau misalnya disuruh bayar aja kok Ibu mau ya? Jadi yang diingat nilai investasi nabung 10 tahun untuk pendidikan anak. Tapi Ibu tahu nggak Prudential perusahaan asuransi? Oh, kita nanya gitu ya. Oke. Karena gini, orang membayar sesuatu mau dapat sesuatu. Pasti ya, kadang-kadang itu pembelaan diri ya. Kita mesti lihat-lihat ya. Kadang-kadang sesuatu itu yang tadi saya bilang. Kalau udah ngoceh terus ini itu karena pembenaran nggak mau disalahin. Kalau itu bukan nasabah kita nggak usah dipusingin, biar Prudential yang handle. Ya, tapi kalau itu nasabah kita sendiri atau bekas dari agen misalnya pelimpahan, perlu kita tangani. Perlu. Dijelaskan balik. Ya, teman-teman ingat ya, perusahaan kita ini perusahaan asuransi.
Jadi ngomonglah proteksi dulu, jangan ngomong investasi dulu. Tetap proteksi dulu. Ya, Ibu kalau beli apa ya? Yang gampang gini. Ibu kalau air tiap bulan Ibu bayar? Bayar, betul nggak? Kalau nggak ada, artinya air nggak keluar. Sama Bu, asuransi juga ada biayanya. Ya, itu mesti dikasih tahu. Ya, teman-teman, ada biaya asuransi, tidak ada yang gratis ya. Orang kita napas aja sekarang jual oksigen katanya, ya. Ya Bu, kalau misalnya itu tidak di lingkungan kita, bukan orang yang memang alasan ini itu, Ibu jangan terlalu pusing. Ya, tuh BPJS aja bayar katanya gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus dengan sesuatu yang negatif. Bisa Bu? Oke. Boleh tanya Bu Lili? Ya, tunggu Ibu Listiani ya tadi ya? Fitriani. Ibu. Fitriani. Kita jawab ya. Bu, kira-kira bisa tanganin nggak Bu? Maaf saya minum ya. Bu. Bisa nggak Bu? Bu Fitri. Ya Bu, makasih Bu. Kalau belum puas, Ibu boleh terus loh Bu. Saya kasih Ya, waktu loh. memang kita kan tergantung dari kitanya lagi kan. Kita harus jelasin memang yang kita jual ini bukan investasi, tapi sebuah proteksi dan semua memang ada biaya. Nggak ada Ya. yang gratis. Kasih tahu Itu dulu enak. Prudential adalah perusahaan asuransi. Asuransi. Oke. Ya, Kasih Bu Lili ya. itu intinya. Prudential adalah perusahaan asuransi. Intinya itu. Ya, Oke, thank Bu. you. Oke, thank you. Di pertanyaan yang satu buat kita semua, ya. Oke, tadi B9 Bu. Ellen Putri. Oke, Ellen Putri silakan. Boleh Mau langsung. tanya Bu Lili? Ya, ya Putri. Ibu Panggilnya Ellen Putri dulu ya. Ellen Putri Bu. Ya Ellen, panggil Ellen aja nggak apa-apa. Dari Ellen, SD9. oke. Dari SD9. Ini Bu, tadi barusan saya kan habis prospek. Suaranya saya kurang dengar. Agak kecil Bu Ellen, boleh didekatin. Prospek orang ceritanya. Nggak kedengeran saya Bu. Halo Ibu. Ibu Suara boleh di- lebih Bu. dekat ke apa? Sudah Bu, Mic-nya, mic-nya. sudah nempel di HP. Halo Ibu. Oke, mungkin sementara kita kasih ke yang lain dulu ya. Iya. Halo. Saya Karena boleh. suaranya terlalu kecil. Saya bertanya Bu. Kita Saya mau tanya lanjut Bu dulu. Lili. Sebentar. Halo. Sabar Raise ya. hand ya. Jangan semua berebutan ngomong. Maaf. Nggak jelas suaranya. Saya Bu. Oke, Pak Juanda. Saya kasih ke Pak Juanda dulu. Silakan. Yang Ya. lainnya harap bersabar ya. Kalau nasabahnya bilang trauma Bu. Rasa trauma dengan asuransi Bumi Putra, Jiwasraya, gitu gini itulah. Nah, itu Bu. Trauma. Iya. Oke. Gini. Kalau jadi ini nggak bisa kita kalau ketemu yang kayak begitu langsung apa ya? aja Mei kalau nggak Mei. No trust itu no trust. Iya, ini ada suara siapa ya? Sangat penting kalau kita beli asuransi, memang kita lihat dari perusahaannya, dari keuangannya, itu sangat penting. Nah sekarang kalau dia bilang no trust sama yang namanya Bumi Putra lah, ini kan ada kejadian nih Bumi Putra, Jiwasraya, saya akan tanya, dialami sendiri nggak? Kebanyakan orang dengar-dengar. Dialami sendiri nggak? Dialami Bu. Ya, dialami. Oke. Ya, terus kan Ya. gagal bayar dan sebagainya itu. Jadi dia takut. Betul. Bapak pernah cek keuangan Bumi Putra nggak? Laporan keuangan. Karena itu sebenarnya selentingan udah lama.
Ya, pada dasarnya gini, ini kan oknum ya. Bener sih, memang perusahaan ada yang kayak Bumi Putra, Jiwasraya, itu juga bukan perusahaan yang maksudnya yang apa, yang sebentar, perusahaan yang lama ya, kayak Bumi Putra kan 1912, betul nggak? Ya, Pak, Bu, betul ada mungkin yang seperti itu, makanya penting untuk kita cek setiap tahun laporan keuangan. Saya nggak perlu berbicara banyak karena memang itu terjadi. Boleh Pak? Jawab Pak Juanda. Belum. Kasih tahu aja bahwa ini memang bukan kalau bisa, Pak, penting untuk cek laporan keuangan setiap tahun. Supaya kita nggak kebablasan. Oke, Pak Juanda, terjawab. Laporan keuangan siapa maksudnya? Pak Ya, Ibu? keuangan yang bersangkutan. Kalau saya sekarang dari Prudential, Bapak ngeceknya Prudential dong. Ngapain ngecek Bumi Putra sama Jiwasraya? Bu Lili mau tanya, Bu. Ntar dulu. Sebentar ya, sabar Bapak Ibu. Pak Yoninya nanti marah loh. Nyelak-nyelak. Oke, kita Ya, lanjut Pak. ke yang lain boleh? Karena waktu kita cukup terbatas. Memang itu terjadi, kita nggak bisa pungkiri. Betul ya. Tapi saya ini dari Prudential. Jadi ngomong dulu, Pak, memang benar sih. Penting, Pak, untuk cek laporan keuangan setiap tahun. Saya dari Prudential. Bapak mau cek laporan keuangannya? Ya, kasih lihat. Kita bayar klaim berapa banyak. Aset kita berapa banyak. Dan kita mungkin kalau cuma mulut kita yang ngomong sih memang susah ya. Dan kita teman-teman asal tahu aja kita paling ketat urusan ke PPATK tuh. Ya, urusan pajak karena kita udah perusahaan yang kalau apapun tuh goyang anginnya tuh gede banget. Jadi hati-hati banget kita untuk urusan begituan. Pak, bawa laporannya segala ya, Pak. Laporan keuangannya ya. Boleh, Pak? Halo? Ya, itu kita jawab begitu ya. Iya. Boleh dicoba ya, Pak Juanda. Oke, karena Ya. waktu kita sudah 19.58, ini pertanyaan terakhir. Saya? Berarti saya boleh. Sebentar, Bapak Ibu. Ya boleh. Sebentar, ini masih ada yang di chat box Jadi- yang saya pilih, ini sepertinya mewakili Bapak Ibu semua ya. Salah satunya nih, pertanyaannya Bu Lili, dari Ya. Ibu Irma Magdalena yang bilang Ibu bahwa Irma. kalau ada nasabah yang bilang beranggapan bahwa asuransi kesehatan dari pemerintah itu udah cukup gitu. Gimana kita menghandling objection-nya supaya dia bisa ambil program dari Pru nih? Itu kan memaksakan kehendak ya. Bu gini, kita nggak bisa memaksakan kehendak orang, ya. Kalau dia bilang dia cukup nyaman dengan asuransi pemerintah, silakan aja. Kalau saya orangnya begitu ya, tanya nyaman nggak? Karena kalau BPJS kita udah tahu, Ibu ada clipping mungkin bahwa BPJS sekarang banyak sekali yang tidak ditanggung. Untuk pakai alat-alat yang mahal tidak ditanggung. Obat yang mahal tidak ditanggung. Kalau dia cukup nyaman dengan itu, silakan aja sih. Ya, saya cerita gini, ini boleh dipinjam ceritanya. 3 hari yang lalu guru SMA saya jatuh perdarahan, ya, jadi pembuluh di otaknya pecah. Oke, hanya punya BPJS. Itu harus dioperasi. BPJS tidak bayar untuk operasinya. Harus bayar sendiri. Dan kita tahu kalau operasi otak
pakai ratus-ratusan udah pasti ya. Paling sedikit tuh ratus-ratusan. Jadi kalau memang dia nyaman, silakan aja. Buat saya sih begitu, Bu. Oke, Bu Jadi Irma. mesti diceritain BPJS itu nggak kayak dulu lagi. Karena masing-masing rumah sakit ada kuotanya. Kalau rumah sakit kuotanya sudah memenuhi BPJS, dia nggak akan terima pasien BPJS lagi. Rumah sakit juga perlu hidup soalnya. Kalau terima BPJS semua bangkrut nanti dia. Nggak Gimana, ditawari Bu? produk lain, Bu. Nggak ditawarin produk lain. Oh, makanya kalian mesti gali. Jangan maksain gini loh. Makanya kan saya bilang, jangan jual produk. Gali, fact finding. Dari situ kalian baru ketemu prioritas dia apa. Kalau saya aja sama klien ya, klien saya nggak semua bilang maksudnya klien besar, klien saya juga yang kecil-kecil juga banyak kok. Ya, sampai ke yang namanya teknisi satpam ada kok gitu ya. Jadi kalau memang kita kan tahu gajinya berapa. Kalau sekarang dia udah ada BPJS untuk itu, saya nggak akan ngomong soal untuk urusan rawat inap. Saya tahu PPH Plus adalah premi yang paling besar. Sama sakit kritis. Tapi saya nggak dorong ke situ. Saya ngobrol sama dia. Mungkin Anda bisa untuk dia protek keluarganya. Cinta atau perwarisan. Iya, Bu. Ya. Saya Bu Irma itu tadi, Bu. Maksud saya begini, selama ini dia kan orang tuanya memang pakai BPJS dan dia merasa enjoy dan cukup bagus pelayanannya begitu. Karena bisa dapat, saya sebut nama enggak apa ya, di Rumah Sakit Siloam gitu kan memang bisa. Jadi cukup nyaman bagi dia anaknya ini. Nah, yang mau saya prospek nih kan anaknya ini usia 50 tahunan. Nah, maksud anaknya saya usia 50? Iya, 52. Yang mau saya prospek nih umur 52, pria. Nah, maksud saya begini, apa saya perlu mengedukasi tentang bedanya kelebihan PRU dibanding BPJS? Kenapa kita mesti membanding-bandingkan? Saya paling nggak mau banding-bandingin. Kalian akan dibanding-bandingin terus, buang waktu. Oh, begitu ya. Dia udah nyaman sama BPJS, kenapa kamu mesti memaksakan kehendak kamu? Kenapa nggak ngomong yang lain? Kan tadi saya bilang, mungkin cinta, mungkin warisan. Perlu nggak buat dia? Dia nyaman kok sama BPJS. Harus keluar 1001 akal kayak saya punya nomor agen, oke? Bu, masih di situ kah? Jangan paksakan. Iya, jadi sarannya mungkin produk yang lain yang lebih sesuai need-nya gitu ya? Iya dong. Ibu gini, kita harus tahu, harus kasih lihat masalah dulu, Bu. Baru bisa kasih solusi. Nah, masalahnya ini apa? Ibu mesti gali. Dia udah nggak butuh BPJS. Artinya itu bukan masalah buat dia. Ada yang lain nggak yang ibu bisa gali? Dia kerja, udah umur 50 sekian, kalau sampai kenapa-napa anaknya gimana? Sudah berkeluarga? Sudah. Bekerja masih? Masih. Masih. Anaknya umur berapa? Ya ada yang kecil memang masih SD gitu. Nah, artinya kan masih harus hidup, masih harus sekolah, Bu. Betul? Ya, betul. Ya, Ibu gali yang situ ya. Jangan paksakan yang ini. Saya tahu, teman-teman, kita mau dapat premi besar, kita mau dapat manfaat banyak karena komisi jadi gede, betul? Tapi jangan lupa urusan mimpi kita, jangan lupa itu, ya.
Ya Bu, digali yang tempat lain ya Bu. Jangan maksain itu, nanti akhirnya jadi mental nanti Bu. Iya. Oke Bu. Oke, makasih. Mantap. Oke, Bu Irma. Ya, makasih. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang hadir di sini Saya bisa mewakili semua ya. Dan dengan berakhirnya pertanyaan terjawab dari Bu Irma tadi oleh Bu Lili, waktu juga lah yang memisahkan kita karena sekarang sudah ada tambahan ekstra 5 menit ya, 20 lewat 5 menit. Nah, buat Bapak Ibu mungkin untuk pertanyaan kita stop dulu karena waktu ya. Mohon maaf sekali lagi, saya percaya Bapak Ibu pasti banyak sekali pertanyaan karena antusias untuk mengikuti acara ini, apalagi handling objection ya. Bapak Ibu yang bertanya, saya percaya ini Bapak Ibu yang aktif ketika beraktivitas, makanya menemukan handling objection. Kalau yang nggak ada aktivitas, nah ini biasanya alasan gitu ya. Setuju ya? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mungkin boleh ditanyakan ke leader direct di KPM masing-masing ya. Saya percaya para leader di KPM kita masing-masing punya kapasitas untuk memberikan jawaban untuk handling objection. Oh, banyak yang luar biasa hebat. Ya? Bu Lili setuju ya? Setuju banget. Ibu, dengan berakhir ini berarti berakhir juga acara handling objection kelas hari ini. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ya, minggu depan kita ada lagi di hari Rabu dengan pembicara yang akan sharing legend juga. Nah, jadi saya ucapin terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang hadir dan semua KPM owner yang mensupport acara ini boleh berjalan dengan baik. Nah, sebelum saya yang mau terima kasih nih ya, saya terima kasih sama pengurus semua KPM owner yang sudah mensupport acara hari ini, semua yang sudah bersusah payah dengan zooming preparation-nya segala macam, terima kasih. David yang bantuin saya, terima kasih juga. Teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih. Maaf kalau saya ada salah kata, maaf kalau saya kelihatannya kok ngomongannya judes banget gitu ya, saklek banget. Teman-teman, sekali lagi cocok dipakai, nggak cocok dibuang aja. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, ya Bapak Ibu. Acara ini terselenggara karena seluruh KPM owner ada 148 KPM owner agensi loh yang bergabung. Dan saya nggak tahu nih kalau minggu depan lagi, ini baru 2 kali ya. Yang kedua kali kita adain nih. Yang ketiga, ini siap-siap nih 500 kayaknya nggak cukup nih. Kita harus bisa yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, untuk mengakhiri ini kita kembali panggilkan kepala sekolah kita dulu nih. Pak Beben, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Lim Lili yang luar biasa. Terima kasih banget. Terima kasih. Ini ada satu sertifikat buat Bu Lim Lili. Ada foto dulu. Pada malam hari ini. Kita mau foto bareng dulu. Thank you semuanya. Beben, thank you banget. Yoni, thank you banget. Lili, makasih, bagus. Iya nih. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi, terima kasih, Li. Hariyantara. Objection itu oh iya, Pak Ian. Apabila kita banyak prospek, sehingga kita banyak pengalaman. Kalau kita nggak banyak prospek, kita nggak mungkin banyak pengalaman. Begitu ya, Bu Lim Lili ya. Betul banget. Pengetahuan produk sangat paling akhirnya fokusnya sekali. Cuma sama urusan yang bikin susah aja, Pak. Ya. Oke, Bu Lim Lili, ini satu sertifikat dari kami, kawan-kawan dari komunikasi sehat KPM semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas supportnya. Satu lagi Ibu Lani ya, yang kemarin Ibu Lani. Oh iya, Ibu Lani ya. Bu Lani apakah hadir malam hari ini ya? Bu Lani hadir? Ada Zoom di first line. Nah, ini. Oh iya, kalau nggak salah ada training tersendiri ya. Ada Pak Dandu. Nanti kami kirimkan lagi untuk Ibu Lani. Terima kasih. Saya akhiri dan saya pulang dengan MC kita Pak Geoni. Oke. Silakan Pak Geoni. Terima kasih Pak Beben sebagai kepala sekolah kita. Kepala sekolah dadakan semua kita hari ini. Semoga acara ini
memberikan warna yang berbeda ya dari agensi yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nanti bisa berbagi. Jadi ditunggu aja acara ini. Ini acara kejutan sekali yang kita bisa belajar bersama-sama dengan para legend ya. Kalau boleh dibilang saya aja baru gabung di Prudential 2012, buat KPM itu di 2017. Jadi benar-benar baru banget dan saya boleh bisa belajar dengan para legend-legend senior yang luar biasa, yang punya agensi besar, dan saya percaya harapan teman-teman yang ada di bisnis Prudential adalah sama seperti saya dan juga seperti Bu Lili dan leader-leader legend lainnya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita akhiri pertemuan kita. Semoga kita semua Kita tetap boleh sehat. foto bareng, Pak. Oh, mau foto bareng. Ada 15 layar. Saya coba screenshot satu-satu ya, sabar ya. Oke, layar pertama kasih senyum yang terbaik, boleh. Oke, saya simpan dulu layar pertama. Sesuai dengan waktu kita jam 20 berarti jam 8 ya Pak Beben. Kalau ini ekstra ya buat foto ya, boleh ya. Ya, luar biasa. Oke, slide kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Nanti fotonya kita bagikan di agensi masing-masing ya, di KPM-nya. Oke, slide ketiga. Slide ketiga, siap-siap. Sebentar. Slide ketiga. Langsung ke presentasi produk. Oke. Mungkin Pak Beben sambil saya foto slide, mungkin informasi pembicara tahun depan sebagai tahun depan, minggu depan. Rebu depan Pak. Silakan Pak Beben. Sambil saya Oke, saya sambil beberapa mau memberikan informasi kepada kawan-kawan. Minggu depan ada satu legend kita juga, Ibu Anastasia ya, yang akan memberikan handling objection luar biasa. Di samping itu juga dari pemilik-pemilik KPM, sebentar lagi kita lagi mengatur new agent training, pelatihan-pelatihan yang akan kita berikan kepada agen-agen baru, agen-agen yang terus mau menambah, bertumbuh untuk bisa mendapatkan banyak ilmu. Ya, sebentar lagi kita sudah mempersiapkan satu sekolah universitasnya nanti ya. Dan sebentar lagi juga nanti kita lagi atur jadwalnya. Mau hari apa kira-kira, mau sampai jam berapa lamanya. Sabar ya kawan-kawan, kita lagi atur new agent training NAT. Ya, ada NAT 1 sampai NAT 6. Ya, beberapa akan kita berikan. Ya, pasti kita menunggu Pak Beben ngajar ya. Betul. Semua dari kita pemilik KPM ya. Masa presidennya nggak ngajar? Oh iya dong, ngajar dong. Semuanya kita akan harus bisa memberikan ya, Mami ya. Ada Mom Lili dari juga, ada Bu Serli Tasada, ada Pak Wibi. Ya Bu Serli, ngajar ya. Ya ini suka bekerja ya kalau respirator. Oke Pak, sudah terfoto Pak Wibi ya. semua, tapi karena sudah hanya 13 slide yang kita simpan. Oke. Udah semua. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita tutup acara kita. Mohon maaf. Terima kasih. Sehat ya. Thank you semuanya. Oke, thank you. Terima you Pak Joni. Thank you Ibu Legend. Oke. Aduh, jangan diganti nama saya. Waduh, keren nama Ibu ini. Terima kasih. Saya boleh live ya. Terima kasih ya semuanya, sehat-sehat ya. Sering lagi Bu, ngasih sharingnya luar biasa. Luar biasa sharingnya. Ketemu lagi. Minggu depan Sukses buat semua ya. Minggu depan ya, jangan lupa minggu depan. Bu Mary Ciancen ya. Terima kasih Pak Ariantara. Siap. Live ya.
Bu.